Alhamdulillah, hataman selanjutnya dari kitab Dalail Rasulillah Rasul kita sudah selesaikan. Begitu beruntungnya orang-orang yang mau bersolawat di bulan Ramadan. Solawat mah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau runut dari tarawih. Tarawih itu dikatakan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, itu dosa-dosanya akan diampuni. Tarawih itu sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang benar-benar dekat ke wajib. Sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah rawatib. Jadi menurut sebagian ulama mengatakan bahwa derajat sholat tarawih tidak lebih tinggi daripada sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Yaitu sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah sholat fardu. Subuh sebelumnya 2 rakaat, zuhur sebelum dan sesudah bisa 2 rakaat, 2 rakaat, atau bisa 4 rakaat, 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat, sesudah maghrib, ya. Lalu sebelum isya dan sesudah isya bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Itu derajatnya lebih tinggi daripada tarawih. Bayangkan yang sholat sunnahnya saja pahalanya diampuni segala dosanya yang telah lalu. Lalu bagaimana dengan kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib, saya tegaskan, itu sunnah statusnya, tapi lebih tinggi daripada sholat tarawih. Muncul sholat tarawih dengan diampuni segala dosanya yang telah lewat. Sholat rawatib, ya lebih dari itu pasti. Lalu bagaimana dengan pahala sholat fardu? Ya sudah jelas, pasti jauh lebih tinggi daripada sholat rawatib. Dalam sholat ada juga kewajiban, yaitu wajib membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu jadi kewajiban. Maka bayangkan status baca sholawat dengan status, mohon maaf, sholat taraweh. Kira-kira logikanya lebih tinggi mana? Sederhana. Kenapa saya berbicara ini? Kita sedang jadi ahli sholawat, maka kita harus mengagungkan sholawat ini. Ya. Jadi sholawat ini lebih tinggi derajatnya daripada sholat taraweh. Pasti. Kenapa? Karena sholat taraweh itu diperintahkan kepada yang kita sholawati. Sementara kalau bersolawat kita langsung kepada yang kita sholawati yang mendapatkan perintah untuk sholat sunnah tarawih. Itu loh. Ya, makanya kalau kita paham seharusnya sholawatan ini lebih rajin daripada tarawehan. Harusnya. Karena statusnya ya satu-satunya ibadah. Kalau tarawih ada syarat rukun. Kalau salah malah celaka. Udah sunnah, salah lagi. Bahaya. Tapi kalau sholawat, mau sambil lalai, sambil nundutan pun dapat pahala. Makanya saya bilang kalau sudah kantuk, datang aja ke majelis sholawat. Tidur di majelis sholawat. Itu lebih bagus daripada Anda tarawih habis-habisan. Nah, dari mana hukumnya? Itu tadi saya sudah sebutkan hukumnya. Cara mengambil hukumnya. Nah, orang itu jarang yang paham sampai ke sana. Jadi akhirnya malah lebih mengutamakan yang sunnah, tapi kaparduan tidak kita laksanakan. Apalagi sholawatannya ini dibarengi dengan pengajian, dibarengi dengan majelis mencari ilmu, maka statusnya jadi wajib. Makanya kenapa taraweh di Darussalam agak cepat? Karena taraweh sunnah, ngaji itu, sholawatan itu wajib, itu alasannya. Ya, dulu sebelum ada pengajian setelah taraweh di Darussalam lama tarawehnya, paling lama se-alam Ciwidey ya. Ya, karena bacaan suratnya pun Al-Qadr, lalu dengan santai bacaan. Tapi sekarang kenapa dicepatkan? Karena kita punya pengajian. Jadi punya kewajiban yang wajib, sementara sholat sunnah taraweh itu
sunnah. Nah ini kita harus memahami sampai ke sana. Ya. Sama, besok malam Jumat. Ada terawehan? Ada. Tapi kita percepat karena ada mahalul qiyam, sholawatan. Jadi majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat tarawih itu sendiri. Oh, kalau begitu sholat tarawih ditinggalkan, gelo itu mah. Bukan ditinggalkan juga, tetap dilaksanakan, tapi kita tahu derajat mana yang lebih tinggi. Jadi kita tahu skala prioritas. Ya. Nah inilah dalam memahami sebuah perintah. Ya, kadang kita mah terkesibukan dengan yang sunnah, tapi nu wajib bohong. Ada sholawat, sholawat mah wajib, geus puguh. Ya, sholawat mah wajib. Sok tanya ke ulama manapun, pasti hukumnya apa? Wajib. Nggak ada kalau ulama yang memahami tentang sholawat mengatakan sholawat ini sebagai sebuah pasunahan, tidak, kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, makanya ini penting kita memahami sholawat. Jadi kalau kita mau mengejar pahala, ini saya kasih rumusan yang paling gampang. Sholawat saja. Sudah, mau nyari apa lagi? Sholawat itu orang mau berdoa aja tidak akan sampai kalau tidak diawali dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Semuanya juga seperti itu. Kalau tidak begitu awali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Tetap aja ada Allahumma sholli. Ya, kalau nggak pakai Allahumma sholli ya nggak keterima juga. Nah, kita mah semua doanya diisi dengan sholawat. Seperti siapa yang bertanya kepada baginda Rasul deh? Ubay bin Ka'ab. Bagaimana kalau seperempat sholawat? Bagus. Tapi kalau ditambah, lebih bagus. Bagaimana kalau seperempat, lalu sepertiga, lalu setengah, lalu 2/3. Ujung-ujungnya ya semuanya dijadikan sholawat. Maka kata baginda Rasul, cukup sudah kebaikan bagi kamu dengan bersolawat seluruhnya dalam seluruh doa kamu. Nah kita tiap malam berdoa dengan sholawat. Sudah seperti Ubay bin Ka'ab. Mencontoh Ubay bin Ka'ab. Padahal Ubay bin Ka'ab ahli baca Al-Quran. Malah bacaannya selalu didengarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah Ubay bin Ka'ab ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Dikasih sama baginda Rasul bersolawat. Nah ini kita jadi ahli solawat ini sudah diberi kelebihan. Ya orang mah yang bukan ahli sholawat pasti enggak ya akan membela apa yang jadi ahlinya. Para penghafal Al-Quran pasti akan habis-habisan menganggap menghafal Al-Quran adalah yang terbaik. Salah? Tidak, ada memang menghafal Al-Quran juga yang terbaik. Ya, tapi kita sedang ada di sholawat. Maka kita harus meyakini sholawat ini adalah yang terbaik. Ini penting teman-teman ya. Sebagai seorang yang ada dalam jamaah sholawat itu harus meyakini bahwa ini sholawat adalah pekerjaan kita yang terbaik. Ini harus selalu ada dalam pemikiran kita. Jadi jangan sampai kaganggu pun lain-lain. Nah, bagaimana ini bentrok antara sholawatan dengan lembur? Ya bari lembur, bari sholawatan. Nggak salah kan Pak Tato ya? Bisa dengerin telinganya sholawatan, tangan ngerjain kerjaan, beres. Dapat dua-duanya ya. Jadi tidak masalah. Ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sholawat itu enak ya. Kita sambil santai-santai saja kita masih dapat kok. Ya kitanya santai. Santai. Sambil nundutan dapat pahalanya tetap. Ikut tapi ada di majelis kebagian ya. Apalagi yang selalu on kayak Pak Anto yang tidak pernah tidur gitu. Belum melihat saya Pak Anto tidur sih. Lihat-lihat bangun terus Pak Anto. Ya. Jadi ya itulah kelebihan kalau bersolawat. Ya, kenapa saya menjelaskan ini? Besok malam Jumat, Mahalul Qiyam, jangan lupa itu penting. Saya bilang, ya tuh nggak bisa tiap hari Mahalul Qiyam, masa nggak ikut gitu? Duh, sayang banget ya malam Jumat Mahalul Qiyam gitu. Kalau nggak ikut itu, ya makanya saya kan sudah meniatkan. Kalau bukan karena diperintah guru atau dipanggil oleh guru, maka saya tidak akan meninggalkan Mahalul Qiyam. Dari manapun saya pasti pulang gitu. Jadi nggak mungkin ninggalin Mahalul Qiyam kecuali kalau ada perintah guru. Nah, saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau
dalam kondisi apapun di mana-mana ge nggak gede gue balik ke Darussalam gitu untuk mahalul qiyam. Ini disampaikan ke teman-teman, tolong ajak mahalul qiyam datulila nepi ka jam 8 malam gitu ya. Dan itu keberkahannya luar biasa. Kita nggak ngerti, nggak usah ngerti lah, nanti di akhirat juga bakal ketahuan ya. Udah sekarang mah nggak usah ngerti, ikut aja mahalul qiyam, ikut aja sholawatan. Nanti di akhirat ngertinya. Ya, udah nggak apa-apa, nggak ngerti di dunia juga nggak rugi. Nggak rugi sama sekali. Nggak. Yang penting kayak di akhirat orang bakal tahu sebagaimana ya bagaimana nanti penyesalannya kalau kita nggak ikut mahalul qiyam satu malam Jumat aja itu teh penyesalannya di akhirat. Aduh ini nggak malam. Apalagi kalau kita ya kelewat sholawat sehari saja itu yang tadi dikirim di apa di channel Dalail itu ya raja siapa itu namanya Sultan ya seorang Sultan Hamid ya Sultan Hamid sampai ditegur ya ternyata dia lupa membaca sholawat yang menegurnya Baginda Rasul langsung melalui perantaraan seorang yang datang ke beliau yang katanya beliau pedagang adik kita mau punya hutang ya kenapa beliau senang bahwa nama beliau disebut oleh Baginda Rasul gitu di Baginda Rasul mere duit dari Baginda Rasul itu saking luar biasanya sementara kalau kita bersolawat itu nama kita pasti disebutkan Baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kan lamun orang bersolawat disampaikan kepada Baginda Rasul, ya Baginda Rasul yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini bersolawat loh. Itu kan bukan seperti itu yang kita ketahui tiap malam Jumat apalagi itu. Ya. Jadi berarti nama kita disebut oleh Baginda Rasul. Garansi ya, udah garansi yang segaransi. Ini untuk memperkuat kita yang sudah rajin bersolawat. Ayo lanjutkan. Nggak apa-apa kalau orang lain sudah nggak mau mah jangan dipaksa ya. Nggak usah. Karena kebaikan mah buat kita ya. Jangan ikut-ikutan kepada orang yang tidak mau ya. Dah ya. Apalagi ya jangan ikut-ikutan lah ke orang yang itu. Kita mah ikut dengan kebaikan saja ya. Dan Allah mah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dan yang buruk itu saya tegaskan bukan berdasarkan logika. Logika itu nggak bakalan sampai. Yang baik dan yang buruk itu dituduhkan ke Allah kepada kita sendiri gitu. Jadi pikiran juga susah ya. Dan nggak bakalan ke hati. Kenapa saya senang sholawatan? Apa logikanya? Nggak bakalan sampai. Itu sudah anugerah dari Allah bahwa kita menyukai sholawatan. Dan kadang logika kita mau bisa dipatahkan. Bisa dipatahkan. Sok logika mau bisa dipatahkan sama orang yang pinter aja ngomongnya kalah kita pasti. Tapi kan keyakinan kita mendapatkan berkah bisa bersolawat itu kita nikmati. Sudah jam 9 maka nanti